Oke, kamera roll, action. Oke. Aman, aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina fatahal 'arifin bi hikmatika wa sya'ari wa rahmatika. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baik, pada kali ini perkenalkan, saya Sarah Ainur Rahma selaku pemakalah pada hari ini yang akan membawakan satu tema di mana pada kajian di level 3 ini para pemakalah akan mendapatkan satu pembahasan, yaitu kajian studi tokoh mufasir, yang mana saya di sini dapat kesempatan untuk menjelaskan Al-Zamakhsyari yang dengan karya monumentalnya yaitu Tafsir Al-Kashaf. Al-Zamakhsyari dan Tafsir Al-Kashaf, potret kesarjanaan teolog linguis dalam sejarah tafsir Al-Quran. Sebelum masuk ke pendahuluan dan sebelum membahas judulnya, poin dari isi makalah ini secara garis besar sekali itu tidak lebih dan tidak kurang ingin menjawab satu persoalan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tafsir Al-Kashaf ini yang dikarang oleh Zamakhsyari, dan Zamakhsyari sendiri adalah seorang tokoh Mu'tazilah, dan muncul pertanyaan di kalangan kita, khususnya para pelajar yang menganut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu bertanya mengapa tafsir Al-Kashaf yaitu yang dikarang oleh mufasir yang mana beliau adalah tokoh Mu'tazilah, mengapa masih dipelajari hingga saat ini oleh para pelajar, bahkan para ulama sendiri itu menyarankan untuk mempelajari tafsir Al-Kashaf. Kita mulai ke pendahuluan. Yang kita ketahui bersama bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril, dengan diturunkan dengan berbahasa Arab. Bahasa Arab sendiri adalah bahasa yang sangat kompleks, yang sangat luas, yang sangat dalam sekali maknanya. Nah, untuk kita ya sebagai para pelajar dan ingin mempelajari dan ingin mentadaburi Al-Quran, bagaimana bisa kalau tidak mempelajari bahasa Arab itu sendiri? Oke, dan bahasa Arab ini itu karena sangat kompleks dan sangat dalam maknanya, itu wajib kita sebagai para pelajar untuk mempelajarinya. Nah, di dalam sejarah Islam sendiri, bahasa Arab itu tidak dipakai hanya sekedar sebagai alat komunikasi biasa, tapi bahasa Arab ini digunakan juga oleh beberapa orang dan beberapa mazhab untuk apa? Untuk memperkuat pendapat dan keyakinan mazhab teologi akidah masing-masing. Di judul ada kata kesarjanaan teolog linguis. Apa itu teolog? Apa itu linguis? Teolog itu adalah sebelum masuk ke teolog, kita harus tahu dulu teologi. Teologi adalah ilmu yang mengkaji atau mempelajari keyakinan dalam beragama, spiritualitas dan hakikat ketuhanan. Maka kalau teolog adalah seseorang yang ahli atau yang mempelajari ilmu teologi tersebut. Adapun linguis yaitu ahli bahasa yang pakar dalam ilmu tata bahasa Arab. Salah satu tokoh yang memadukan, yang lihai dan pandai dalam keduanya yaitu salah satunya teolog dan linguis, itu adalah Al-Zamakhsyari, yang nama lengkap beliau adalah Abu Qasim Mahmud bin Umar Al-Zamakhsyari.
Dan melalui karyanya yaitu Tafsir Al-Kasyaf, beliau sangat lihai memadukan antara teolog dan linguis dalam tafsirannya, dalam menafsirkan Al-Quran Karim. Sebelumnya dibahas mengapa judul ini dipilih dan diangkat, karena apa? Melihat pentingnya bahasa Arab sendiri dalam untuk menafsirkan Al-Quran. Dan di mana di sini Al-Zamakhsyari adalah seorang pakar teolog yang beliau merupakan seorang tokoh besar dalam Mu'tazilah, yang mana beliau sangat lihai dalam memadukan antara keduanya. Di sini kita akan mengulas dan akan mengetahui apakah gitu ya Zamakhsyari ini di dalam tafsirannya dapat memadukan atau apakah Zamakhsyari ini dalam tafsirannya itu sangat terlalu fanatis terhadap teolog Mu'tazilahnya, atau beliau bahkan malah objektif dalam menafsirkannya tanpa memadukan atau mencampurkan urusan teolognya. Bagaimana kita bisa tahu? Maka dengan ini kita akan membahas satu persatu isi dari tafsir ini, isi dari makalah ini. Dimulai dari yang pertama, yaitu kita akan membahas biografi dulu, bagaimana Zamakhsyari ini, latar belakangnya bagaimana, para guru-gurunya, kemudian karya-karyanya apa saja. Kemudian setelah kita mengetahui karya-karyanya, dan kita masuk ke salah satu karya monumentalnya yaitu Al-Kasyaf. Terus kemudian kita akan mempelajari mazhabnya, afiliasi mazhabnya yaitu salah satunya Mu'tazilah, dan kemudian mazhab fikihnya yaitu mazhab Hanafi. Kemudian setelah kita masuk ke dalam tafsirannya nanti Al-Kasyaf, itu kita akan membahas metodologi tafsir Al-Kasyaf itu bagaimana, karakteristik tafsir yang ditulis oleh Zamakhsyari itu seperti apa. Kemudian apakah Zamakhsyari ini dalam tafsirannya itu sangat integrasi berdasarkan teolognya, atau begitu juga objektif atau tidak. Kemudian dari situ kita akan melihat bagaimana kita menganalisis salah satu atau beberapa ayat dari tafsirannya. Apakah tafsirannya ini ada yang memang selaras dengan sesuai dengan pemikiran Mu'tazilahnya, atau bahkan ada yang kontra terhadap pemikiran dari Mu'tazilah itu. Kemudian setelah itu kita akan melihat bagaimana respon dunia, khususnya di dunia penafsiran Al-Quran. Apakah banyak kritik, ataukah ada para ulama bahkan mengadaptasi dari karya Al-Zamakhsyari tersebut. Kemudian masuk ke yang di awal tadi pemakalah sampaikan, dengan rincian itu, apakah itu bisa menjawab kenapa sampai sekarang tafsir Al-Kasyaf ini layak digunakan dan layak untuk dipelajari. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu biografi mufassir. Pertama, riwayat hidup. Beliau adalah Abu Qasim Mahmud bin Umar bin Muhammad bin Ahmad Al-Khwarizm Al-Zamakhsyari. Al-Khwarizm di sini itu kalau misalnya sekarang itu di daerah antara Uzbekistan dan Turkmenistan. Beliau lahir tanggal 27 Rajab tahun 467 Hijriah, atau bertepatan dengan 18 Maret 1075 Masehi di Zamakhsyar Al-Khwarizm. Latar belakangnya, beliau lahir dari keluarga yang sederhana, namun taat agama dan zuhud. Beliau dididik oleh seorang ayah dan ibu yang taat dalam beragama. Kemudian dalam perjalanan ilmiah dan guru-gurunya, beliau itu berguru kepada salah satu guru besarnya, melanjutkan beliau belajar di Zamakhsyar itu ketika kecil. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan belajarnya ke daerah, ke ibu kotanya yaitu Al-Khwarizm, atau yang terkenal dengan Burganj. Di kota ini beliau bertemu dengan para ilmuwan, para ulama untuk mempelajari ilmu. Salah satunya yaitu ilmu bahasa, lughah, sastra, fikih, dan hadis. Salah satu guru utamanya di bidang bahasa, sastra, dan metodologi itu adalah Abu Mudhar Mahmud bin Jarir Ad-Dabi, yang mana Abu Mudhar Mahmud Ad-Dabi ini menjadi salah satu alasan mengapa Zamakhsyari
mengambil atau menganut paham teologi Mu'tazilah. Nah, puncak dari pelajaran ilmiahnya itu terjadi ketika beliau setelah belajar di Zamakhsyari kemudian pergi ke Baghdad. Kemudian beliau memutuskan untuk melanjutkan safar ke tanah suci ke Mekah. Zamakhsyari menetap atau bermujawarah di Mekah dalam untuk mencari ilmu dan safar di kota suci ini. Beliau menghabiskan hari-harinya untuk beribadah di dekat Ka'bah, untuk mengajar dan menulis karya-karyanya. Salah satunya karya yang terkenal adalah karya Al-Kashaf. Kemudian kita akan membahas latar belakang sosio-keagamaan dan afiliasi teologis dan fikihnya. Kita ketahui bahwa Zamakhsyari ini menganut paham teologi Mu'tazilah dan fikihnya adalah bermazhab Hanafi. Yang sudah disinggung sebelumnya bahwa dari gurunya Abu Mudhar Adabi ini, beliau menjadi salah satu penyebab bahwa beliau menganut paham Mu'tazilah. Kemudian untuk mazhabnya sendiri beliau menganut mazhab Hanafi. Yang mana pilihan ini bukan tanpa dasar yang logis. Karakter di mazhab Hanafi ini yang mengutamakan logika akal atau ra'yu dan menggunakan analogi kias dan ikhtisan itu menjadi salah satu alasan mengapa beliau mengambil mazhab Hanafi. Kemudian di karya-karyanya terdapat di bidang nahwu itu ada Al-Mufassal fi Sun'atil I'rab. Kitab ini ditulis secara ringkas namun padat, mengurai kaidah tata bahasa Arab dengan sistematika baru yang sangat rapi. Kemudian di leksiografi atau perkamusan dan estetika sastra beliau menyusun kitab Asas Al-Balaghah. Yang mana di sini beliau memisahkan secara tegas penggunaan kata yang bersifat hakiki dengan makna yang bersifat majaz. Nah, melalui pemisahan ini beliau menunjukkan bahwa bahasa Arab memiliki kekayaan rasa tauzuk yang sangat luar biasa. Dan salah satu karya yang monumentalnya adalah tafsir Al-Kashaf. Nah, bagaimana di sini kita akan kemudian kita akan menjelaskan bagaimana kenapa bisa Zamakhsyari menuliskan tafsir karya Al-Kashaf. Kita akan mengetahui latar belakang penulisan tafsir Al-Kashaf. Latar belakangnya, tafsir Al-Kashaf ini bermula ketika beliau sedang bermujawarah di Makkah, di Baitullah, dan salah satu pendorong mengapa beliau memutuskan untuk menuliskan kitab Al-Kashaf yaitu dorongan dari para penganut Mu'tazilah di sana. Salah satunya tokoh yang paling gigih membujuk Al-Zamakhsyari adalah Abu Hasan Ali bin Isa bin Hamzah bin Wahas, yang merupakan beliau ini salah satu bangsawan sekaligus pemimpin wilayah Mekah pada saat itu. Pada awalnya Zamakhsyari sempat ragu untuk menuliskan tafsir Al-Kashaf karena beliau beranggapan bahwa untuk menuliskan sebuah tafsir itu sebuah tanggung jawab yang sangat besar. Namun karena dorongan yang terus-menerus dan diyakinkan bahwa karya ini akan menjadi warisan berharga, maka beliau akhirnya luluh dan menuliskan tafsir Al-Kashaf. Salah satu yang menjadi faktor utamanya karena beliau menjadi produktif karena lingkungan dan iklim kota Makkah yang tenang dan rasa hormat yang diterima beliau di sana. Kemudian karakteristik maaf di sini nggak ada di PDF ya, nggak ada di PPT. Karakteristik umum dan sistematika kitabnya, tafsir Al-Kashaf di sini memiliki sistematika penulisan yang sangat rapi dan menarik. Tafsirnya dituliskan dengan menggunakan metode tafsir tahlili, yang mana dimulai dengan
surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Nah, di tafsir Al-Kasyaf ini beliau juga menggunakan metode dialogis atau tanya jawab. Seperti contohnya ketika beliau membuka penjelasan dengan kalimat fa in kunta, lalu menyambungkan dengan kalimat qultu, seperti itu. Nah, metode interaktif ini sengaja beliau gunakan agar pembaca tidak merasa bosan, kemudian juga berfungsi sebagai ruang untuk menguji sebuah argumen sebelum ditarik kesimpulan maknanya. Nah, selain metode yang digunakan dialogis tadi, salah satu karakteristik penting yang ada di dalam tafsir Al-Kasyaf adalah beliau menggunakan dan memanfaatkan syair-syair Arab klasik pada zaman jahiliyah untuk menjadi instrumen penguat makna sebuah kata atau kalimat. Karakter selanjutnya, beliau juga ini di sisi kontroversinya adalah dengan menyisipkan doktrin-doktrin Mu'tazilahnya. Zamakhsyari dengan karena kepiawaian bahasanya sangat cerdik menyisipkan asas dari pemikiran Mu'tazilah, yaitu yang kita kenal usul khamsah, prinsip 5 dasar teologi Mu'tazilahnya di sela-sela analisis nas atau teks Al-Quran, sehingga kadang pembaca seringkali tidak sadar dan diarahkan untuk menyetujui paham dari teori Mu'tazilah tersebut. Nah, pendekatan linguistik di sini yang di dalam tafsir Al-Kasyaf menurut beliau rahasia keagungan Al-Quran itu dapat disingkap jika seseorang menguasai 3 cabang ilmu balaghah, yang mana salah satunya adalah yang pertama ada yang dinamakan dengan ilmu ma'ani, yaitu ilmu yang menyingkap keserasian kalimat. Seperti dalam sebuah kata atau teks terdapat kalimat atau kata yang di dalam Al-Quran itu adanya takdim dan takhir, terus kemudian ada khobar dan insya. Dan baginya perubahan ini, kalimat dalam Al-Quran ini memiliki tujuan teologis dan makna yang mendalam. Kemudian yang kedua adanya menurutnya yang penting adalah ilmu bayan atau gaya sastra dan metafora. Yang ini menjadi kekuatan besar dari tafsir Al-Kasyaf. Zamakhsyari memanfaatkan teori majaz atau metafora, kemudian tasbih, idiom, kinayah untuk menafsirkan ayat-ayat yang rumit. Salah satunya adalah dalam menafsirkan ayat-ayat yang berbicara tentang antropomorfologis, seperti membicara tentang Allah itu memiliki tangan atau Allah itu duduk di atas ars dan sebagainya. Nah, dengan ilmu ini beliau dengan sangat lihai menjelaskannya itu. Kemudian ada ilmu badi atau keindahan ormen bahasa, seperti beliau memperlihatkan dan memperhatikan juga keselarasan bunyi, rima dan sajak. Setelah kita mengetahui ilmu-ilmu apa saja yang penting dan harus dimiliki seorang linguis, seorang ahli bahasa dalam menafsir Al-Quran, kita akan menganalisis integrasi teologis dari beliau, yang mana beliau adalah seorang Mu'tazilah dan linguistik atau kelihayan dalam bahasanya. Yang pertama, kita akan menganalisis atau mengetahui nalar Mu'tazilah dalam balutan estetika sastra di dalam tafsir Al-Kasyaf. Salah satunya. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu Mu'tazilah. Siapa orang-orang Mu'tazilah itu? Mu'tazilah adalah aliran teologi dalam Islam yang sangat mengagungkan akal pikiran atau rasionalis. Mereka memiliki prinsip dasar bahwa wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin bertentangan dengan akal sehat manusia. Dalam membangun sistem pemikirannya, mazhab Mu'tazilah ini berpijak secara kokoh pada 5 dasar pemikirannya, atau kita kenal dengan istilah usul al-khamsah. Yang pertama ada yang dinamakan dengan usul at-tauhid atau kemurnian keesaan Allah. Orang-orang
Mu'tazilah ini meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Allah yang Maha Esa secara mutlak dan tidak menyerupai makhluknya. Nah, konsep ini yang membuat Mu'tazilah menolak keras paham antropomorfisme yang tadi kita sudah singgung, bagaimana Allah itu digambarkan seperti mempunyai fisik, tangan, wajah, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah al-adl atau keadilan Tuhan. Yang ini mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adil dan tidak mungkin berbuat zalim. Maka manusia itu diberikan kebebasan untuk apa? Untuk memilih dan menciptakan perbuatannya sendiri. Yang mana manusia memasuki surga atau neraka itu atas pilihannya sendiri, bukan karena dipaksa oleh takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang kedua. Yang ketiga ada namanya al-wa'ad dan wa'id, janji dan ancaman. Mereka meyakini bahwa Allah pasti menepati janjinya. Untuk apa? Untuk memberikan pahala kepada orang yang berbuat baik, dan pasti melaksanakan ancaman atau hukuman kepada siapa? Kepada orang yang durhaka atau berbuat zalim. Kemudian yang keempat, pemikiran mereka, usulnya yang keempat adalah an-manzilah baina manzilatain. Yang mana usul yang keempat ini menjadi salah satu dasar dari lahirnya Mu'tazilah. Mu'tazilah sendiri itu lahir pada abad kedua Hijriyah. Salah satunya pencetusnya adalah Wasil bin Atha, yang beliau salah satunya adalah seorang murid dari Hasan al-Basri, yang mana beliau tidak sependapat dengan gurunya. Nah, di al-manzilah bainal manzilatain ini teologi Mu'tazilah menganggap bahwa seseorang muslim yang melakukan dosa besar itu statusnya bukan seorang mukmin, ya, seorang muslim yang melakukan dosa besar itu bukan mukmin lagi, tetapi bukan juga kafir, melainkan berada di tengah-tengah posisi tersebut. Ketika kalau misalnya di dunia, ketika ada seseorang yang melakukan dosa besar dan dia tidak bertaubat, itu dia tidak bisa dikatakan sebagai seorang mukmin, tapi juga tidak disebut kafir. Kemudian yang kelima adalah al-amr bil ma'ruf wan nahi anil munkar, yaitu kewajiban bagi setiap individu untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran di tengah masyarakat. Nah, berdasarkan prinsip ushul khamsah ini, Zamakhsyari secara konsisten menggunakan paradigma teologis Mu'tazilahnya di dalam membaca tafsir-tafsir atau ayat-ayat Al-Qur'an. Salah satunya di tafsir Al-Kasyaf. Namun, apakah dengan menggunakan apakah Zamakhsyari ini selalu atau konsisten dalam menggunakan paradigma teologis Mu'tazilahnya di dalam tafsir Al-Kasyaf, atau Zamakhsyari yang sebagai dengan latar belakang seorang linguis itu juga tidak serta-merta atau tidak selalu berpihak kepada teologinya. Di sini dijelaskan bahwa dominasi teologi Mu'tazilah dalam tafsir Al-Kasyaf tidak serta-merta menggugurkan reputasi Zamakhsyari sebagai lugawi, pakar bahasa yang objektif. Di sini letak keunikan metodologi beliau. Yang beliau secara integrasi teologis dan linguis dalam tafsirnya tidak bergerak sedalam koridor kefanatisan buta. Zamakhsyari menempatkan kaidah bahasa Arab itu bukan sebagai pelayan teologis yang bisa disepakati, tetapi juga sebagai hakim atau otoritas. Nah, maka di sini muncul konsekuensi bahwa muncul anggapan pada satu sisi beliau itu adalah seorang pembela tangguh dan seorang tokoh besar dalam teologi Mu'tazilah. Namun di satu sisi lain beliau juga seorang ilmuwan bahasa yang jujur. Nah, karena struktur bahasanya baik dari segi nahwu, makna kata dan sebagainya itu tidak serta-merta secara mutlak mendukung atau bahkan bertolak belakang dengan doktrin resmi dari Mu'tazilah. Untuk melihat itu, mari kita masuk ke dalam studi analisis dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Di sini pemakalah langsung membedah atau mengkategorikan menjadi dua. Yang pertama, penafsiran yang selaras dengan doktrin Mu'tazilah. Yang kedua, ada penafsiran yang dilakukan oleh Al-Zamakhsyari yang bahkan kontra atau jauh dari doktrin Mu'tazilah itu sendiri. Yang pertama, penafsiran yang selaras dengan doktrin Mu'tazilah.
di tafsir surah Thaha ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dialah Allah yang Maha Pengasih dan bersemayam di atas arsy. Bersemayam di atas arsy. Zamakhsyari dalam tafsirannya menafsirkan kata atau makna istawa di sini dengan mentakwilkan maknanya dan dikenayahkan dengan kekuasaan. Bukan serta-merta menafsirkan zahirnya seperti bersemayam. Nah, kalimat istawa dalam tafsirannya Zamakhsyari itu menafsirkan istawa 'alal 'arsy wa huwa sarirul mulk, yaitu singgasana raja. Raja itu membanggakan singgasananya dan beliau menjadikan idiom dari singgasana ini atas apa? Kekuasaan seorang raja. Seperti perkataan istawa fulan ala al-arsh. Nah, fulan duduk di singgasana raja. Maksudnya adalah fulan memiliki keagungan seperti raja walaupun tidak memiliki keagungan raja seperti raja walaupun tidak duduk di singgasana. Nah, berdasarkan tafsiran ini Zamakhsyari dapat disimpulkan bahwa beliau menggunakan pendekatan takwil atau idiom atau kinayah untuk menjaga kemahasucian Allah dengan maksud menjaga atau tanzih menjaga kemahasucian Allah dari sifat-sifat kudus seperti istawa tadi. Maupun keserupaan seperti makna istawa al-arsh ini dimaknai secara fisik, tidak dimaknai secara fisik. Seperti duduk atau berada di tempat tertentu, melainkan sebagai langsung dijadikan idiom atau yang menggambarkan kekuasaan atau keagungan. Kemudian salah satu studi kasusnya, salah satu analisisnya yaitu tentang isu ru'yatullah, melihat Allah. Di surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Wujuhu yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri karena memandang Tuhannya. Yang kita sebagai orang ahlu sunnah wal jamaah, kita meyakini dan kita percaya bahwa kita nanti di hari akhir akan melihat Allah dengan atas izinnya dan kekuasaannya. Tetapi di sini Al-Zamakhsyari dan beberapa orang di kalangan Mu'tazilah itu tidak sama dengan pemahaman kita, bertolak belakang. Salah satunya di tafsirannya Zamakhsyari memberikan perhatian khusus pada ar-ru'yatullah di sini. Apakah manusia kelak dapat melihat zat Allah dengan mata kepala di akhirat? Nah, menurut penafsiran beliau yang sejalan dengan pandangan Mu'tazilah yang salah satunya menggaulkan dengan tanzih, tauhid dan bahwa Allah itu tidak bisa disebutkan dengan makhluk atau kita sebagai makhluknya itu yang terbatas tidak mungkin melihat Allah yang maha kuasa, seperti itu. Nah, menurut pandangan ini, sesuatu yang dapat dipandang oleh mata pada dasarnya harus memiliki bentuk fisik atau berada di suatu arah atau jihah. Nah, serta memiliki jarak tertentu. Nah, maka Zamakhsyari menilai bahwa mengartikan ayat-ayat Allah secara harfiah dapat menguburkan atau dapat tidak sesuai dengan prinsip Mu'tazilah tersebut. Nah, berangkat dari pemahaman itu, Zamakhsyari menganalisis atau menafsirkan tafsir di ayat wujuhu yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah sebagai berikut. Zamakhsyari menganalisis pendahuluan majrur ila rabbiha sebelum kata nadhirah. Nah, menurut kaidah balaghah di sini pengedepanan objek ini berfungsi sebagai al-ikhtisas, pengkhususan atau pembatasan. Tanzuru ila rabbiha khasah la tanzuru ila ghairihi. Nah, kalimat ila rabbiha nadhirah di sini wajah-wajah itu melihat khusus kepada Tuhannya dan tidak melihat kepada yang lain. Inilah makna dari pengedepanan objek di sini. Nah, kemudian muncul pertanyaan bagaimana ayat itu menempatkan kata di awal menunjukkan makna kekhususan, padahal sudah maklum diketahui bahwa di akhirat nanti di padang mahsyar itu mereka orang-orang mukmin dan sebagainya itu melihat berbagai hal yang tak terhitung banyaknya. Maka mengkhususkan untuk ila rabbiha nadhirah, pengkhususan objek-objek ini itu adalah hal yang mustahil atau muhal. Nah, untuk memecahkan kemustahilan muhal ini, maka lahirlah tafsir Zamakhsyari
Dan Zamakhsyari sendiri di sini mengembalikan pemaknaan ayat kepada idiom atau ungkapan, menggunakan salah satu ungkapan bahasa Arab yang berlaku di masyarakat. Fahamluhu ala makna yasihu ma'ahul ikhtisas. Maka wajib membawanya pada makna yang membenarkan fungsi kekhususan tersebut. Makna yang tepat adalah yang biasa digunakan dalam idiom masyarakat Arab itu adalah artinya menantikan si fulan. Menantikan si fulan apa yang akan diperbuat padaku. Pada kata tanzuru ilaika ana ila fulan nadir mayas naubi, yang bermaksud menunjukkan makna penantian harapan dan karunia. Diidiamkan dengan at-tawaqqu wa ar-raja, sebagaimana ungkapan penyair, ketika aku memandang mengharapkan karunia padamu wahai raja, padahal lautan terbentang di antara kita, engkau menambahkan kenikmatan. Nah, di sini nazirah pada surah Al-Qiyamah tidak diartikan oleh Zamakhsyari sebagai melihat zat Allah dengan mata kepala, melainkan hanya berharap dan menantikan pahala serta karunia dari Tuhan. Yang mana ini sesuai dengan ya, ideologi dari Mu'tazilah tersebut. Setelah kita menganalisis salah dua dari ayat-ayat yang Zamakhsyari sendiri tafsirkan sesuai dengan teologi Mu'tazilahnya, akan tetapi ada juga beberapa ayat yang ditafsirkan oleh Zamakhsyari bahkan ini tidak sesuai atau kontra terhadap pemahaman atau usul khamsah yang dilakukan oleh Mu'tazilah. Penafsiran yang kontra terhadap doktrin Mu'tazilah. Salah satunya di surah An-Najm ayat 32 tentang keterbukaan ampunan Allah bagi pelaku dosa besar melalui tobat. Yang kita ketahui bersama bahwa Mu'tazilah ini sangat keras juga kepada pelaku dosa besar. Di sini di ayat An-Najm ayat 32, alladzina yajtanibuna kaba'irul itsmi wal fawahisha illal lamam inna rabbaka wasi'al maghfirah. Mereka adalah orang-orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji. Akan tetapi mereka melakukan dosa kecil. Sesungguhnya Tuhan memaha luas ampunan. Nah, berkenaan dengan tafsiran ini, Zamakhsyari menguraikan tafsirannya sebagai berikut. Al-kabair wal itsm di sini beliau tafsirkan dengan dosa besar dari jenis-jenis dosa yang mencakup dosa besar dan dosa kecil. Adapun dosa besar salah satunya adalah hukuman yang tidak gugur kecuali dengan taubat. Zamakhsyari menafsirkannya seperti itu. Adapun yang mengatakan dosa besar adalah dosa yang hukumannya sangat besar jika dibandingkan dengan pahala yang melakukannya. Adapun al-lamam di sini dosa kecil dan ringan digunakan untuk menyebut salah satu gangguan ringan dari kegilaan atau semacam sentuhan. Adapun kalimat lamam kecuali dosa kecil itu tidak lepas dari dua kemungkinan. Yang pertama ada istisna muqati, pengecualian terputus, yang sekiranya di dalamnya ada maksudnya dosa besar bukan termasuk yang kecil. Nah, dari pemahaman ini, tafsiran ini, Zamakhsyari menjelaskan bahwa di tafsiran yang ini beliau bersikap tidak kaku dalam menerapkan doktrin Mu'tazilah. Yang ini terkait dengan salah satu usul al-khamsahnya al-manzilah bina manzilatain, ataupun mencakup dengan al-wa'id, yaitu ancaman berupa masuk neraka bagi orang-orang yang melakukan dosa besar. Justru di tafsiran ini yang sudah dijabarkan tadi, beliau menghadirkan pemahaman yang lebih kaya dan fleksibel mengenai dosa, serta dikategorikan dosanya, serta mekanisme innallaha wasi'ul maghfirah, ampunan Allah Ta'ala. Nah, dengan ditegaskannya bahwa hukuman dosa besar dapat terhapus lewat tobat, di sini Zamakhsyari secara tidak langsung membuka ruang harapan atau roja kepada pelaku dosa besar selama bukan dosa syirik. Di sini Zamakhsyari menunjukkan keahliannya sebagai bahasa yang membuatnya lebih terkesan objektif dan adaptif. Kemudian salah satu yang kita akan analis adalah di Quran surah An-Nisa ayat 150 sampai 151 tentang jalan tengah kompromi akidah pada surah An-Nisa tersebut.
innalladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu ba'di wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Sini wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Zamakhsyari memberikan penjelasan linguistik dan teologis yang mendalam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang beriman dan menjadikan orang-orang beriman pada Allah, tetapi tidak mengimani seluruh rasulnya, atau mengimani Allah tetapi tidak mengimani sebagian rasulnya pada status yang sama, yaitu sama-sama tidak mengimani seluruhnya. Nah, makna mengambil jalan tengah yang demikian itu adalah mereka ingin mengambil sesuatu pertengahan di antara apa? Di antara keimanan dan kekufuran. Poin pada penafsiran di sini itu menarik karena apa? Karena diketahui bahwa doktrin yang paling fundamental di Mu'tazilah itu adalah manzilah baina manzilatain, ajaran serta yang ada pertengahan atau perantara bagi pelaku dosa di antara status mukmin dan kafir. Namun di tafsiran ini dihadapkan dengan Zamakhsyari dihadapkan dengan ayat ini. Zamakhsyari bertindak jujur sebagai pakar bahasa atau lughawi. Beliau secara terbuka menyatakan usaha mencari jalan tengah dan antara iman dan kufur itu sebuah kesalahan dan tidak ada posisi perantara baina lawas atau baina al-kufur wal iman. Maka dengan ini Zamakhsyari di sini berarti tidak sesuai dengan tafsiran sebagaimana nalar dari usul al-khamsah yang digaungkan oleh Mu'tazilah. Kemudian bagaimana setelah kita mengetahui analisis beberapa ayat di tafsir Al-Kasyaf yang ditafsirkan oleh Zamakhsyari, bagaimana respon dan pengaruh tafsir Al-Kasyaf setelahnya di dalam sejarah penafsiran Al-Quran? Ada beberapa respon yang dilakukan oleh ulama-ulama setelahnya. Yang pertama, adanya kritik terhadap tafsir Al-Kasyaf. Salah satu yang dilakukan oleh Ibnu Munayyir Al-Insaf yang mengkritik penyusunan doktrin Mu'tazilah. Gaya bahasa yang dilakukan oleh Zamakhsyari ini dikatakan itu secara tidak langsung atau disusupkan doktrin-doktrin Mu'tazilah. Kemudian ada juga kritik, salah satunya yang dilakukan oleh Zamakhsyari kepada kelompok lain, kepada kelompok lawan, seperti kepada kritik yang dilakukan oleh Zamakhsyari kepada kelompok tekstualis dengan istilah beliau menyebutkan dengan hasyawiyah atau orang yang berdada sempit, atau juga beliau mengatakan kepada orang-orang yang menggambarkan Allah dengan sebutan mujassimah. Nah, namun dengan gaya kritik yang keras ini tidak serta-merta kita melihat bahwa Zamakhsyari ini bersikap kaku, karena pada kenyataannya yang kita bahas sebelumnya bahwa Zamakhsyari dalam menafsirkan Al-Quran dengan kemahirannya, kepiawaiannya dalam tata bahasa Al-Quran, dengan beliau tetap jujur mengakui bahwa bahasanya mengakui makna bahasanya meskipun hal itu berbeda dengan Al-Quran paham Mu'tazilah. Kemudian selain kritik, apa yang dilakukan oleh ulama setelahnya untuk mengadaptasi ataupun menilai atau mengambil manfaat dari tafsir Al-Kasyaf? Salah satu yang dilakukan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu melakukan strategi adaptasi. Yang pertama yaitu mereka melakukan tahzib atau penyaringan isi, seperti yang dilakukan oleh Al-Baydawi dan An-Nasafi. Di dalam tafsirannya, tafsir Anwar Tanzil dan Madarik At-Tanzil, Wahaqi'ut Takwil, itu ulama-ulama Ahlus Sunnah mengambil tafsiran dari Zamakhsyari di tafsirannya Al-Kasyaf dan meringkas dan menyaring paham Mu'tazilah, dan beliau itu mengganti dengan paham Asy'ariyah atau
Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian selain melakukan tahzib, juga melakukan pembersihan dan penelitian terhadap hadis-hadis palsu atau dengan dikenal dengan istilah lain takhrij hadis. Salah satunya yang dilakukan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Az-Zailai dengan beliau menuliskan kitab khusus yang berjudul Takhrij Al-Hadis wa Athar Al-Waqi'ah fi Tafsir Al-Kashaf, yang ini untuk menguji apa? Untuk menguji status hadis-hadis yang berada di dalam Tafsir Al-Kashaf, sebagaimana yang dilakukan juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Kafi Asy-Syaf fi Takhrij Al-Hadis Al-Kashaf. Setelah para ulama mengadaptasi, mengkritik bahkan dan melakukan penyaringan, bahkan melakukan takhrij hadis yang dinilai tidak sesuai dan tidak baik di dalam tafsirannya, apa yang dilakukan? Apakah setelah ini tafsir Al-Kashaf masih bisa digunakan atau ditinggalkan begitu saja? Di sini dijelaskan bahwa tafsir Al-Kashaf itu di dalam sejarahnya memiliki pengaruh yang sangat besar, wabil khusus di tradisi di tradisi akademis, di pesantren, baik itu di pesantren, universitas dan sebagainya. Bahkan tafsir Al-Kashaf ini setelah para ulama melakukan adaptasi, kemudian tahzib dan takhrij, itu dijadikan rujukan utama sebagai kajian sastra, salah satunya di universitas-universitas Islam. Bahkan sampai saat ini di Azhar sendiri ada kajian ditalaki menggunakan tafsir Al-Kashaf. Apakah begitu juga di kalangan para intelek, baik itu yang akademisi maupun yang tradisional seperti di lingkungan pesantren? Iya, tafsir Al-Kashaf itu masih tetap digunakan sampai saat ini, hingga saat ini. Karena dengan apa? Dengan kepiawannya Al-Zamakhsyari dalam menggunakan keahliannya dalam bahasa, dalam sastra dan sebagainya. Kemudian ternyata tidak serta-merta tafsir Al-Kashaf itu selalu menggaungkan pemahaman Mu'tazilah di dalamnya, itu juga. Maka dengan ini tafsir Al-Kashaf itu sangat layak untuk dijadikan rujukan untuk barang siapa yang ingin mempelajari tafsir Al-Quran, khususnya dari segi lugah. Nah, hasil pembahasan dari penelitian ini memberikan pelajaran penting bahwa sosok Al-Zamakhsyari tidak bisa dinilai dari satu sisi saja. Walaupun beliau bermazhab Mu'tazilah, beliau memberi contoh tentang kejujuran dalam berilmu. Ketika bahas Al-Quran menunjukkan makna yang sebenarnya, beliau tidak takut untuk mengakuinya meskipun makna tersebut bertolak belakang dengan doktrin atau pemahaman kelompoknya sendiri, yaitu Mu'tazilah. Dari seluruh pembahasan yang sudah dijelaskan dari poin-poin sebelumnya, peneliti ini menyimpulkan bahwa Zamakhsyari dalam kitabnya Tafsir Al-Kashaf berhasil membuktikan bahwa bahasa Arab bukan cuma sekedar alat yang sangat kuat untuk menjelaskan atau digunakan sebagai paham keagamaan atau teologi. Zamakhsyari ini sangat cerdas memanfaatkan aturan bahasa dan keindahan sastra Arab untuk salah satunya membela menguatkan ajaran paham Mu'tazilah, namun tidak serta-merta beliau tidak jujur dalam keahlian dan kepiawaian dalam logawinya atau keahlian dalam bahasanya. Nah, yang ini menjadi salah satu yang paling penting dan menarik ditemukan oleh peneliti, bahwa Zamakhsyari itu seorang jujur, sebagai seorang ahli bahasa yang jujur. Sebagaimana ketika dihadapkan dengan ayat-ayat yang tidak sesuai dengan paham Mu'tazilah, beliau dengan jujur menjelaskan sebagaimana lugawi itu bekerja. Sikap yang dilakukan oleh Zamakhsyari ini membuat Al-Kashaf tetap dihormati dan dipelajari hingga sampai saat ini. Baik, cukup sekian yang dapat pemakalah dan penulis sampaikan. Penulis menyadari sepenuh hati bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak terdapat keterbatasan, kekurangan maupun kesilapan.
baik dari segi penulisannya, keterbatasan rujukan, maupun penyampaiannya, maupun dalam kedalaman analisis tentunya. Maka oleh karena itu kritik yang membangun itu sangat diperlukan dalam untuk menambah diharapkan demi perbaikan karya di masa depan. Akhir kata, penulis berharap penyusunan ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi kecil bagi pengembangan studi Al-Quran dan Tafsir, sekaligus menjadi pijakan awal bagi penelitian selanjutnya untuk mengaji lebih dalam mengenai keindahan sastra Al-Quran dan dinamika pemikiran para al-Mufassir. Berikut yang dapat makalah sampaikan, kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum